Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Direksi Perusahaan Tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada hari terakhir rangkaian kegiatan Public Expose Live 2022. Sejak hari pertama sampai dengan hari keempat kemarin, telah kita ikuti bersama-sama pemaparan perkembangan terkini kinerja usaha dari 46 perusahaan tercatat dari total 54 perusahaan tercatat yang berpartisipasi pada Public Expose Live 2022 ini. Pada hari terakhir ini, masih ada 8 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terupdate dan juga rencana usaha ke depan mereka. Hari ini merupakan kesempatan terakhir Bapak Ibu, peserta Public Expose Live 2022, menggunakan sebaik-baiknya waktu untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam mengenai kondisi keuangan, perkembangan, rencana ke depan, dan informasi lainnya dari perusahaan tercatat yang akan dipaparkan secara live oleh pihak manajemen perusahaan tercatat. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terupdate tentang kondisi perusahaan tercatat sebagai bentuk perlindungan investor yang kami upayakan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Tentunya, kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor domestik. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2022. Semoga dapat menjadi tambahan informasi dalam menentukan keputusan berinvestasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Sesi Public Expose Live pagi ini akan diisi dengan pemaparan dari PT Aneka Tambang Tbk. Sebagai informasi, PT Aneka Tambang Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 27 November 1997 dengan kode perdagangan ANTM yang bergerak di bidang metal dan mineral mining, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor barang baku. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh para peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom Webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English, klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of the participants in the session of Public Expose Live 2022, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button on the bottom panel on the Zoom webinar. Please click interpretation button, then select English audio channel. Click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir Ibu dan Bapak dari jajaran manajemen perseroan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Elizabeth RT Sihaan, selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selamat pagi, Bu Elizabeth. Selamat pagi. Yang kedua, Bapak Syarif Faisal Al-Qadri, selaku Corporate Secretary Division Head. Selamat pagi, Pak Faisal. Selamat pagi, Mas Argen. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Argentum Casono yang akan bertindak sebagai moderator dan memandu acara pada pagi hari ini.
Jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan melalui feature Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Kami juga menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize dengan nilai masing-masing sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan disediakan. Link kuesioner tersebut dapat Bapak Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Mari kita bersama-sama menyaksikan pemaparan dari manajemen perseroan. Kami persilakan kepada Ibu Elizabeth untuk sebelumnya memberikan opening statement, dan selanjutnya Bapak Faisal yang akan menyampaikan pemaparan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Elizabeth dan Bapak Faisal. Terima kasih Pak Argen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk Bapak Ibu para peserta Public Exposé Live 2022. Izinkan saya mewakili Direksi Antam untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Antam oleh IDX untuk dapat memaparkan kepada publik terkait kinerja update operasional dan keuangan perseroan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan para pemegang saham sehingga Antam dapat mencatatkan pertumbuhan yang berkesinambungan sejalan dengan komitmen Antam untuk memberikan nilai yang positif. Terima kasih. Silakan Faisal. Baik, terima kasih Ibu Lisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada IDX yang sudah bersedia menyelenggarakan Public Expose ini. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan yang baik juga bagi kami untuk menyampaikan update terkini terkait dengan kinerja korporasi hingga sampai semester 1 di tahun 2022 ini. Baik, mungkin untuk awal presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan Dewan Komisaris dan juga direksi kami. Jadi sejak tanggal 23 Desember 2021 yang lalu, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Dewan Komisaris dan juga direksi untuk bekerja mengawal jalannya bisnis Antam untuk dari tanggal 23 sampai seterusnya. Untuk di Dewan Komisaris ada Bapak FX Sudiyaswoto, beliau adalah komisaris utama merangkap sebagai komisaris independen. Lalu ada juga Profesor Gumilar dan juga Pak Anang selaku komisaris independen. Lalu ada Bapak Bambang dan juga Bapak Dilo sebagai komisaris kami. Selanjutnya di direksi perusahaan, direktur utama kami Bapak Nicholas Dekanter. Beliau berpengalaman panjang di multinational company yang juga berpengalaman di lini bisnis pertambangan dan juga oil and gas. Untuk Direktur Operasi dan Produksi adalah Bapak Idewa Wirantaya. Beliau juga memiliki exposure yang panjang di mining, sudah lebih dari 20 tahun bekerja di mining industry. Kemudian selanjutnya Bapak Dolok R. Silaban, beliau adalah Direktur Pengembangan Usaha kami. Beliau meniti karir di PT Antam Tbk dan sekarang diberi amanah untuk mengawal pengembangan usaha Antam. Berikutnya ada Ibu Elizabeth R. Siaan. Beliau adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Antam. Beliau berkarir lama di salah satu BUMN bank di Indonesia, sehingga sekarang beliau diamanahkan untuk memegang Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko saat ini. Dan terakhir ada Bapak Basar Simanjuntak. Beliau adalah Direktur Sumber Daya Manusia, juga berpengalaman panjang di bidang sumber daya manusia dan juga di bidang ICT. Mungkin itu gambaran dari Dewan Komisaris dan Direksi Antam. Adapun
bagaimana korporasi, siapakah Antam, ya kurang lebih seperti ini, bahwa kami ini adalah perusahaan yang berbasis sumber daya alam, dan dalam kegiatan kami sangat terintegrasi dari hulu sampai ke hilir ya, secara vertikal, dan kita juga memiliki beberapa portofolio, yaitu antara lain nikel, lalu kita punya juga logam mulia, dan juga ada komoditas boksit di sana. Dan ini memang bisnis model kami adalah dari hulu ke hilir, dari eksplorasi, penambangan, peleburan, pengolahan, pemurnian dan pemasaran komoditas kami. Dan dari komoditas yang ada, kalau dilihat di grafik bahwa kontribusi terbesar untuk pendapatan adalah di trigger dari komoditas emas, lalu diikuti dengan komoditas nikel berupa produk ferronikel dan biji nikel, lalu kemudian diikuti dengan boksit dan alumina. Nah, kami ini sejak tahun 2017 bergabung bersama emiten tambang BUMN tambang yang lain. Kita berada di bawah naungan holding BUMN Industri Pertambangan atau MindID. Dan kami juga sejak tahun 97 sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia dan juga Bursa Efek Australia sejak tahun 99. Jadi 65% saham kami dipegang oleh PT Inalum sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, dan sisanya adalah saham publik yang juga dimiliki oleh entitas asing, bahkan juga domestik, baik itu individu maupun dalam bentuk institusi. Jadi ini gambaran dari Antam saat ini. Kemudian mungkin di slide berikutnya kita akan melihat bahwa inilah bentuk integrasi dari hulu dan ke hilir dari setiap segmen usaha yang kami punya. Jadi untuk di segmen nikel kami punya tambang, dimulai dari eksplorasi dan tambang. Kami punya beberapa wilayah tambang di Halmahera Timur, di Pomala, Sulawesi Tenggara, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan juga ada di Pulau Gak, Papua Barat. Tentunya tidak hanya menambang, kami juga sudah masuk ke hilirisasi. Kita sudah punya pabrik pengolahan biji nikel, yaitu pabrik ferronikel yang berlokasi di Pomala. Ini kapasitasnya 27.000 ton nikel per tahun. Di samping itu kami juga membangun pabrik baru untuk sebagai development, dan ini berlokasi di Halmahera Timur, pabrik ferronikel dengan kapasitas 13.500. Dari pabrik ini akan dihasilkan produk berupa short ferronikel yang nantinya akan kita jual kepada customer, terutama industri stainless steel di mancanegara. Kemudian untuk segmen emas, juga model bisnis yang serupa kita lakukan. Kita punya tambang emas yang berlokasi di Pongkor dan juga Cibaliung. Kemudian dari tambang ini kita olah dan juga kita murnikan di pabrik pemurnian kami, Logam Mulia, yang berlokasi di Pulau Gadung. Dari situ kita menghasilkan produk-produk yang bervariatif, produk-produk emas yang menyentuh langsung ke pasar retail. Selain itu, kita juga punya segmen bauksit. Ini juga model bisnis yang sama dari hulu dan ke hilir. Kita punya tambang bauksit di Tayan, di Kalimantan Barat. Juga sudah membangun hilirisasi di sana, yaitu kita punya pabrik chemical grade alumina yang berkapasitas desainnya 300.000 ton alumina. Dan di samping itu kami juga sedang bersama-sama dengan PT Inalum sedang mengembangkan atau membangun pabrik smelter grade alumina di Mempawah juga, Kalimantan Barat. Dari sini nanti akan dihasilkan produk berupa alumina yang tentunya akan masuk ke pasar-pasar chemical, dan juga nanti proyek yang baru akan juga supply kepada pabrik-pabrik aluminium. Mungkin itu gambaran model bisnis kami yang terintegrasi dan juga terdiversifikasi. Selanjutnya, mungkin di slide selanjutnya kita akan lihat bahwa wilayah operasi Antam ini tersebar ya di seluruh Indonesia, hampir di setiap pulau kita ada. Kalau dilihat dari warna, ini di bagian berwarna hijau, ini adalah lokasi di mana kami mengembangkan komoditas nikel yang berlokasi di Konawe Utara, di Sulawesi Tenggara, baik itu untuk aktivitas mining maupun juga pengolahannya. Selain di Sulawesi Tenggara, kita juga ada di Maluku Utara dan juga di Pulau Gak, Papua Barat. Untuk emas, lokasi kami ada di Cibaliung dan juga di Pongkor.
yang kemudian nanti hasilnya akan kita murnikan di unit bisnis pemurnian kami di Pulau Gadung, Jakarta. Lalu untuk komoditas boksit, mostly ini nanti ada di Kalimantan Barat, baik itu di area di Kabupaten Sanggau maupun di Kabupaten Mempawah. Mungkin itu gambaran terkait dengan aktivitas operasi perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya, mungkin di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa good mining practice adalah satu hal yang menjadi komitmen kami dan ini kami implementasikan dalam setiap lini operasi yang kami punya. Tentunya kita menggawangi atau memprioritaskan untuk tetap menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Dari sisi keselamatan kerja, kami tetap menganut pada SMKP dan juga OHSAS 18001. Dari sini kita menjalankan sebuah program yang kita canangkan, yaitu Super Safe, untuk kiranya ini memberikan kontribusi yang baik terhadap kinerja safety yang ada di ini operasi. Sehingga alhamdulillah sejak tahun 2021 hingga Agustus 2022 ini kami berhasil menjaga prestasi zero fatality accident. Mudah-mudahan ini kami bisa tetap terus bisa menjaga, mohon doanya, mudah-mudahan juga operasi kami berjalan lancar dan aman. Selain kaitan dengan safety, kami juga berkontribusi terhadap vaksinasi COVID-19 dimulai dari 2021 sudah ada sekitar 12.000 pekerja yang menerima vaksinasi COVID dan ini kita teruskan di tahun ini untuk dosis tambahan atau booster. Ini kaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu mungkin di slide berikutnya untuk perhatian kami terhadap lingkungan, keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan, pada tahun lalu juga kami sudah menyisihkan sekitar 102 miliar atau 5,5% dari laba bersih kami untuk tanggung jawab kami dalam hal pengelolaan lingkungan. Ini kita sudah berhasil menanam sekitar 548.000 pohon, termasuk di dalamnya baik di area tambang maupun di luar tambang, dan juga termasuk di mangrove juga kita sudah ada menanam bakau sebanyak 60.900 pohon. Dan selain itu juga kami berhasil juga menurunkan emisi gas rumah kaca tahun lalu sekitar 4% apabila dibandingkan tahun sebelumnya, dan hal prestasi ini juga direcognize oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga kami juga memperoleh proper baik itu emas, hijau dan biru di wilayah-wilayah operasi yang kami punya. Barangkali kita bisa masuk juga ke kinerja perseroan semester 1, mungkin ada di slide berikutnya. Nah, ini kami coba bagi menjadi per segmen. Untuk segmen nikel antam, ya kami punya produk, yaitu 2 produk yang kami pasarkan, yaitu ferronikel dan juga biji nikel. Kalau dilihat, ferronikel ini kita jual sebagai bahan baku stainless steel, sehingga pasar stainless steel lah yang menyerap produk kami ini, baik itu di kawasan Asia Timur maupun Asia Selatan. Ya, kalau dilihat kita tetap menjaga, kami berhasil menjaga performa penjualan. Memang kondisi saat ini ada sedikit perubahan dari kondisi dibanding tahun sebelumnya, namun kami optimis dapat memberikan performa terbaik sehingga bisa mencapai target tahunan yang dicanangkan dan insya Allah lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Serapan nikel ini mostly diserap oleh stainless steel sekitar 65%. Namun kalau dilihat tren sekarang, pasar EV batteries yang saat ini 13% ini menunjukkan peningkatan apabila kita bandingkan sebelumnya. Memang tren ke depan EV batteries, pasar EV batteries tentunya adalah pasar yang menjanjikan bagi kami. Kemudian di slide berikutnya kita akan menyampaikan terkait dengan segmen precious metal. Jadi di sini akan tergambar bahwa kami dibandingkan dengan pencapaian semester 1 di tahun yang lalu, kita ada peningkatan penjualan. Ini tidak lepas dari inovasi yang kami lakukan, terutama di serapan pasar di investasi. Ya. Jadi kami untuk di bagian channeling, kami sudah mulai masuk
ke marketplace. Selain kita menjual di website resmi kami juga sudah mulai masuk di marketplace yang terbesar di Indonesia. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada TikTok Shop. Dan ini adalah upaya kami atau strategi kami untuk bisa menggrab sisa jangkauan pasar domestik yang ada. Saat ini kami adalah pemegang market share terbesar, dan kami yakin dengan brand yang kami miliki, dan juga kami adalah satu-satunya yang memiliki sertifikat LBMS, sehingga secara prudent produk yang kami pasarkan adalah produk yang dapat terpercaya di pasar. Dan ini mudah-mudahan menjadi kekuatan kami yang bisa menolong atau membantu kami untuk bisa menggrab market share untuk bisa lebih besar lagi, terutama di pasar domestik. Selanjutnya, selain inovasi di channeling, kami juga terus berinovasi di varian-varian produk. Jadi tidak hanya emas batangan yang kami jual, kami juga punya seri-seri yang lain yang kita produksi untuk bisa menyentuh apa yang customer inginkan. Dan ini kami punya gift series, kita punya seri batik, ada bezel juga, dan juga kita juga sudah melangkah kepada secara online. Kita punya jasa depository atau brankas, yang ini juga minatnya semakin hari semakin bertambah. Nah, untuk di pemasaran juga kami sudah punya 15 gerai butik logam mulia yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi strategi kami untuk bisa meningkatkan market share yang ada saat ini. Selanjutnya barangkali kita masuk ke segmen boksit dan alumina. Untuk di segmen ini juga seiring dengan yang di komoditas emas, kita juga berhasil meningkatkan penjualan. Kami punya 2 produk, yaitu biji bauksit dan juga alumina sebagai produk turunannya, dan keduanya menunjukkan tren yang positif dari segi penjualan, ada peningkatan dibandingkan dengan semester 1 di tahun yang lalu. Jadi ini produk-produk ini kita pasarkan untuk alumina. Kita sudah menggrab pasar-pasar di Asia Barat, Asia Timur, di ASEAN dan Oseania. Sedangkan untuk biji bauksit, selain untuk ekspor, kita juga sudah mulai melirik pasar-pasar domestik, dan ini sudah mulai bertumbuh. Nah, inilah strategi ekspansi market inilah yang membuat kami berhasil meningkatkan penjualan, baik itu di domestik maupun overseas. Baik, mungkin setelah ini dari kinerja yang ada, secara langsung akan mempengaruhi profitabilitas dan posisi keuangan Antam. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Terdapat, kalau dilihat bahwa kita alhamdulillah di semester 1 2022 ini, kita mencatatkan pertumbuhan di penjualan saat ini 18 triliun dibandingkan semester yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 17 triliun. Sama halnya dengan laba bersih juga ada peningkatan dari 1,1 triliun menjadi 1,5 triliun. Tentunya ini adalah tren positif yang juga direcognize oleh S&P Global, sehingga mereka menaikkan corporate trading outlook Antam dari stabil menjadi positif. Nah, ini merupakan sinyal positif juga bagi kami, atau menjadi modal yang baik bagi kami untuk pengembangan Antam ke depan. Bicara mengenai pengembangan, mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya. Jadi untuk komoditas nikel, tadi kita merespon tren dan peluang yang ada, terutama di nikel kelas 1 atau kelas 2, dan juga kita juga sadar akan kekuatan yang kami miliki, terutama di sumber daya alam atau sumber daya nikel yang kami miliki yang melimpah, sehingga inilah menjadi dasar bagi kami untuk menjalankan amanah pemerintah agar masuk ke dalam hilirisasi. Nah, ada 3 proyek nikel yang saat ini sedang kita jalankan. Yang pertama adalah proyek pabrik ferronikel Halmahera Timur yang berlokasi di Maluku Utara dengan kapasitas 13.500 ton nikel per tahun. Sebelumnya kita memang ada permasalahan di electricity, namun alhamdulillah PLN bersedia mensupport kami, sehingga harapannya di
tahun 2023 pabrik ferronikel Halmahera Timur ini dapat beroperasi sesuai yang kita rencanakan. Selain itu, kami juga mulai menginisiasi kerjasama dengan salah satu partner ternama, yaitu CNGR. Ini rencananya kita akan bangun sebuah pabrik dengan kapasitas 80.000 ton nikel untuk produk nickel made. Harapannya ini juga nanti produknya bisa mengisi atau masuk ke menjadi bahan baku kendaraan listrik. Selain itu, bicara mengenai EV battery, kami juga sudah menginisiasi pengembangan nikel kelas 1 ya dengan beberapa partner ternama pula untuk nomor 1 dan nomor 2 di dunia untuk produsen prekursor, yaitu LG dan juga CBL. Dan ini sedang harapannya studi kelayakan akan selesai dan kita akan dapat membangun ekosistem EV battery dari hulu ke hilir bersama dengan partner. Mungkin secara detail di slide berikutnya dapat kita gambarkan inilah rantai pasokan atau value chain dari ekosistem baterai listrik nasional. Jadi dimulai dari hulu, dari tambang biji nikel, kemudian nanti akan ada masuk ke dalam pengolahan dengan teknologi HPAL dan RKEF, kemudian nanti masuk ke nikel sulfat, prekursor, battery cell, dan selanjutnya juga termasuk di dalamnya battery recycling. Untuk Antam, saat ini kita berperan di bagian hulu, dan untuk di bagian hilir, kita Antam bersama-sama juga dengan MindID, dan juga PLN dan Pertamina, kita membuat vehicle bersama, yaitu Indonesia Battery Corporation, dan ini nanti yang akan menggawangi atau mengawal ekosistem EV battery ini, terutama di bagian hilir. Mudah-mudahan pengembangan ini atau mimpi ini bisa menjadi legacy, tidak hanya bagi Antam, tapi juga bagi Indonesia ya ke depannya. Baik, mungkin selanjutnya tentunya aktivitas operasi kami tentu didasari dengan noble purpose yang kami miliki, jadi kita tidak akan melupakan dan tetap mengawal bahwa apa yang kita lakukan ini harus bisa juga memberikan kontribusi kepada masyarakat. Mengawal ini semua, kami menjalankan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan sampai Agustus 2022 ini kami sudah mengeluarkan dana sebesar 35 miliar untuk menjalankan program-program unggulan PJSL ini. Termasuk di dalamnya kita juga memberikan bantuan sebesar 1,2 miliar untuk mendukung penanganan COVID-19 saat ini. Baik, adapun selanjutnya dari dana ini kita pakai atau kita gunakan untuk menjalankan program-program unggulan yang ada saat ini, yaitu pertama mungkin dapat kita sampaikan bahwa kita memiliki program pengembangan usaha mikro dan kecil. Ini merupakan program pendampingan kewirausahaan dan juga kita juga sudah merambah ke digitalisasi. Jadi kita harapkan para pengusaha mikro dan kecil ini sudah masuk ke dunia digital dengan program Go Digital untuk para pengusaha ini, sehingga juga bisa meningkatkan jangkauan pasar dari produk-produk yang mereka hasilkan, sehingga juga bisa meningkatkan atau memberdayakan perekonomian masyarakat ini. Kemudian juga kita punya program pengembangan industri kelapa terpadu. Ini ada di Halmahera Timur, di Maluku Utara. Kita menjalin atau creating share value di sini. Jadi di satu sisi masyarakat bisa mendapatkan peningkatan ekonomi, di sisi lain juga kita juga merasa tersupport dengan produk yang dihasilkan karena mereka akan membuat sebuah kokomesh. Kokomesh ini kita gunakan untuk sebagai dasar untuk kegiatan reklamasi tambang yang ada di Maluku Utara. Selain itu juga di Maluku Utara ini kita punya kopi yang sedang kita kembangkan, yaitu kopi Halmahera. Program ini adalah program pengembangan budidaya kopi di Kabupaten Halmahera Timur. Kemudian ini juga kita gunakan sistem atau metode agroforestry dengan memanfaatkan lahan-lahan yang non produktif untuk penanaman komoditas ini agar dia bisa memberikan nilai yang ekonomis. Dan yang lain mungkin juga ini kita namakan program mandiri.
Man Alam, ini atau disingkat dengan Man Alam. Program ini kita kembangkan di salah satu wilayah operasi kita di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau. Kita coba mengembangkan kelompok tani di sini bersama-sama dengan masyarakat untuk kita integrasikan program perlindungan keanekaragaman hayati dan juga program pengembangan agrowisata. Yang mudah-mudahan kontribusi yang kita berikan ini tidak hanya buat negara, tapi juga menyentuh langsung terhadap masyarakat sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kami berikan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, Mas Argen. Untuk waktu kami kembalikan kepada moderator, Mas Argen. Silakan. Terima kasih Pak Faisal atas paparan yang sangat detail dan komprehensif yang telah disampaikan. Saat ini telah hadir pula jajaran Direksi Perseroan di tengah-tengah kita. Ada Bapak Nicholas Kanter sebagai Direktur Utama. Selamat pagi Pak Niko. Kemudian Bapak Idewa Wirantaya sebagai Direktur Operasi dan Produksi. Selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Yang ketiga Bapak Dolok Silaban sebagai Direktur Pengembangan Usaha. Selamat pagi Pak Dolok. Selamat pagi Pak, salam sehat untuk kita semua. Ya, sama-sama Pak. Bapak dan Ibu, mari kita menyaksikan terlebih dahulu corporate video dari PT Aneka Tambang Tbk. Kemudian tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kita lihat telah banyak pertanyaan yang masuk dari Bapak dan Ibu pada kolom Q&A. Maka akan kami bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh Bapak dan Ibu dari jajaran manajemen perseroan. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Brian. Ini ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, apakah dapat dijelaskan terkait target produksi dan penjualan produk-produk Antam pada tahun 2022? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi kinerja keuangan Antam di semester 1 ini? Dan langkah-langkah apa saja yang dipersiapkan untuk meningkatkan laba tahun ini? Kami persilakan Bapak Ibu Manajemen Perseroan untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih Pak Argen. Di sini saya ternyata akhirnya bisa juga didampingi oleh Pak Dewa dan Pak Dolok ya, yang kebetulan di luar kota. Jadi mungkin nanti kita bisa saling melengkapi untuk menanggapi pertanyaannya. Mungkin pertama terima kasih untuk Pak Brian atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab ya. Jadi Antam pada tahun 2022 ini tetap berfokus pada strategi untuk mengembangkan basis pelanggan di dalam negeri, terutama untuk pemasaran produk emas, biji nikel, dan bauksit. Antam
seiring juga dengan pertumbuhan tingkat penyerapan pasar dalam negeri. Juga fokus dalam upaya pengelolaan biaya cermat melalui pelaksanaan program efisiensi yang tepat. Nah, kalau terkait dengan target produksi dan penjualan 2022, dapat kami sampaikan ya di tahun 2022 ini kita punya beberapa target. Untuk ferronikel misalnya, kita mempunyai target produksi dan penjualan sekitar 24.700 ton nikel. Untuk biji nikel, kita punya target produksi sekitar 12,1 juta wet metric ton dan juga target penjualan sekitar 10,5 juta wet metric ton. Untuk emas, kita mempunyai target produksi dari tambang sebesar 111 kilo dan dengan target penjualan termasuk trading refinery sekitar 28 ton. Dan untuk bauksit kita punya target produksi di 1,8 juta wet metric ton dengan target penjualan 1,4 juta wet metric ton. Dan untuk alumina kita punya target produksi sebesar 126.000 ton dan sama juga jumlah tersebut 126.000 ton untuk target penjualannya. Nah, kalau ditanya bagaimana kondisi kinerja keuangan Antam pada semester 1 tahun 2022 ini, dapat kami sampaikan bahwa EBITDA di semester 1 tahun 2022 ini sebesar 3,74 triliun atau tumbuh 50% dibandingkan semester 1 tahun 2021. Demikian juga total penjualan mencapai 18,77 triliun rupiah. Jadi tumbuh 9% dibandingkan semester 1 tahun lalu. Dan laba kotor Antam mencapai 4,03 triliun. Ini juga tumbuh 27% dibandingkan semester 1 tahun 2021. Dan laba usaha kita mencapai 1,46 triliun dan laba bersih di semester 1 2022 ini mencapai 1,53 triliun atau tumbuh 32% dibandingkan dengan semester 1 tahun 2021 yang lalu. Nah, tadi ada pertanyaan juga ya, langkah-langkah untuk meningkatkan laba perusahaan. Nah, apa yang akan dilakukan Antam? Antam tetap ya, sebagaimana perusahaan yang sehat, tentu akan selalu mengoptimalkan produksi dan penjualan komoditas utama Antam. Dalam hal ini nikel, emas, maupun bauksit. Kemudian kita juga akan selalu tetap berupaya menjaga cash cost agar tetap kompetitif dan efisien. Dan tentunya untuk depannya, Antam akan melakukan serangkaian inovasi dan pengembangan usaha, antara lain melalui beberapa proyek strategis yang sudah dicanangkan oleh Antam, seperti penyelesaian pabrik ferronikel Haltim, pengembangan ekosistem EV battery, dan juga kerjasama dengan beberapa partner investor yang tertarik untuk bekerjasama dengan Antam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, barangkali Pak Dewa atau Pak Dolok ingin menambahkan. Terima kasih Bu Lisi. Saya dari Operation akan sedikit menyampaikan bahwasannya apa ya kiat upaya yang dilakukan Antam seiring dengan apa yang disampaikan Ibu Elizabeth tadi dari Dir Keuangan, bahwasannya Antam saat ini tengah melakukan transformasi khususnya dalam efisiensi. Kita saat ini agile melakukan seperti kita ketahui bersama dalam jasa penambangan, dalam bisnis pertambangan, dua hal faktor yang menjadi biaya terbesar yaitu biaya energi dan biaya jasa dan servis. Kami sudah melakukan beberapa upaya-upaya yang dilakukan seperti mencari sumber-sumber energi alternatif, tentunya ini di-align-kan dengan bagaimana mengurangi dan mereduce carbon emission. Beberapa contoh yang saya sampaikan, pertama kita sedang melakukan kajian bagaimana menggunakan PLN untuk penggantian daripada penggunaan coal dan minyak. Kemudian di Thailand sudah kami jalankan dari penggunaan genset yang menggunakan minyak, sekarang sudah menggunakan PLN. Tentunya dari harga per kWh PLN jauh lebih murah dibandingkan dengan kami menggunakan minyak. Beberapa efisiensi yang kami lakukan dalam jasa dan servis, adanya perubahan-perubahan kontrak dari yang sebelumnya menggunakan basis hour menjadi basis tonin, sehingga diharapkan
hal-hal ini bisa memberikan kontribusi untuk menjaga efisiensi yang dilakukan sehingga cash cost dari COGS kita bisa tekan, dan tentunya ini akan membawa dampak positif bagi kinerja keuangan. Mungkin itu dari sisi produksi dan operasi secara garis besar yang saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Pak Argen ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Elizabeth dan Pak Dewa atas pemaparannya. Pertanyaan kedua nih Pak, dari Bapak Wahyu Dendi. Ini ada 2 pertanyaan juga Pak. Yang pertama, terkait pengembangan baterai kendaraan listrik, bagaimana peran serta Antam? Lalu bagaimana kapasitas produksi di proyek EV battery? Kemudian yang kedua, bagaimana rencana produksi dan penyelesaian proyek pabrik Feni di Haltim? Kami persilahkan Bapak Ibu Manajemen untuk menanggapi kembali pertanyaan tersebut. Terima kasih Pak Argen. Untuk pertanyaan pertama nanti saya pasti akan dibantu Pak Dolok ya. Dan pertanyaan kedua mungkin mengenai saya proyek pabrik Feni nanti akan dibantu oleh Pak Dewa. Tapi mungkin saya buka sedikit untuk pertanyaan pertama. Dapat saya sampaikan bahwa di dalam industri EV baterai, Antam berpartisipasi langsung maupun tidak langsung di sektor hulu, terutama langsungnya ya, dan nanti di hilir bekerjasama dengan para investor untuk terus masuk ke downstream dari nikel hingga ke baterai. Nah, hal ini memang sejalan dengan kapabilitas Antam di bisnis tambang dan juga komitmen kami untuk pengembangan bisnis downstream Antam untuk terus melakukan hilirisasi di segmen nikel ini. Nah, di sektor hulu Antam yang akan fokus pada kegiatan penambangan, sedangkan di sektor hilirnya Antam akan berpartisipasi secara langsung ya di downstream di RKEF atau smelter, maupun secara tidak langsung melalui PT IBC bersama dengan pemegang saham IBC lainnya. Pada April 2022 lalu, Antam sudah melakukan penandatanganan framework agreement bersama dengan para calon investor ya, dan saat ini masih terus dalam pembahasan untuk menuju kepada kesepakatan kerjasama yang lebih definitif. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dibantu oleh Pak Dolok ya. Iya, terima kasih Bu. Jadi untuk pengembangan baterai ini seperti yang tadi ditanyakan, peranan Antam mungkin sudah dijelaskan. Jadi kita mulai dari hulu, mulai dari sektor pertambangan, diharapkan nanti setelah kita sudah punya keseluruhan jaringannya, diharapkan di tahun 2023, karena ini ada 2 partner kita. Yang pertama dengan CATL yang di Indonesia, mereka mendirikan CBL Indonesia. Nah, di sini kita akan berperan aktif pertama di hulu untuk memberikan supply nikel ore-nya. Di sini kira-kira diperkirakan mereka akan menggunakan kapasitasnya di angka 16 sampai 18 juta ton nikel ore yang akan disuplai dari area kita di daerah Tanjung Buli. Kita sebut dengan Halmahera Timur ini. Nah, di sini juga akan direncanakan, akan dilaksanakan groundbreaking-nya dalam waktu yang tidak lama lagi. Ini akan disesuaikan dengan jadwal dari persetujuan kita pembentukan joint venture. Nah, ini saat ini kita sedang menggarap joint venture agreement dalam tahap finalisasi dengan pihak CBL-nya. Di lain sisi dengan partner kita, calon partner kita yaitu LG Chem dan juga beserta konsorsiumnya yang terdiri dari beberapa company, mereka nanti akan juga mendirikan dengan kapasitas 16.000 ton serapan, 16 juta ton serapan nikel ore per tahunnya. Nah, kedua partner ini akan melakukan hilirisasi sampai dengan ada baterai recycle. Nah, Antam dalam peranannya sebagai pemegang saham merah putih, tentu kita akan terlibat dalam hal penambangannya, dan saat ini Antam membuat sebuah skema, kita akan divestasi nantinya kurang lebih 49% nikel ore resources-nya
kepada pihak partner. Jadi Antam tetap sebagai 51%. Ini peranan yang sangat penting untuk kita tetap bisa mengontrol operasi dari penggunaan nikel ore kita nanti di Halmahera Utara, di Maluku Utara, mohon maaf, di Halmahera Timur. Nah, sehingga total kapasitas nanti serapan nikel ore-nya akan berada di angka 32 sampai 34 juta ton per tahunnya nikel ore. Nah, ini juga menjadi sebuah pengembangan di sektor hulu untuk memanfaatkan nikel ore yang berkadar rendah. Dan hal inilah menjadi salah satu trigger kita untuk mau bekerja sama dengan mereka. Di sisi lainnya, kita akan memproduksi nantinya dua partner ini setelah kita lakukan akan memproduksi nikel di seluruh kapasitas tersebut, kedua-duanya sebesar 340.000 ton nikel konten di dalam rencana kerjasama tersebut. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dengan situasi yang ada sekarang. Kita sedang menyelesaikan joint venture agreement dengan dua partner tersebut. Demikian Bu Lisi, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Pak Dolok. Mungkin langsung saja Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Dolok dan Ibu Elizabeth. Bisa saya update di sini mengenai progres Feni Haltim, bahwasannya per bulan April tahun ini kita sudah Antam sudah menandatangani SPJBTL dengan PLN, dan saat ini PLN sedang berprogres. Diharapkan skema masih tetap progres, bahwasannya di akhir tahun ini ada sebagian power sudah terdeliver ke Feni Haltim, dan diharapkan di Q1 di 2023 kelengkapan power 100 mega bisa selesai. Dan kami saat ini sedang mempercepat juga dari sisi refraktori monolitik untuk pembangunan. Diharapkan pada bulan November sebagian material brick refraktori sudah terdeliver sehingga kita start melakukan konstruksi. Mudah-mudahan masih tetap sesuai dengan skenario di akhir kuartal 1 2023 kita sudah bisa start melakukan commissioning untuk Feni Haltim. Saat ini progres masih sesuai dengan rencana, dan refraktori baik dari sisi refraktori maupun skema penyediaan power masih sesuai dengan rencana awal. Terima kasih. Baik, Demikian terima kasih. Pak Argen. Ya. Iya. Terima kasih Bu Elizabeth, Pak Dewa, dan Pak Dolok atas tanggapannya. Ada pertanyaan ketiga dari Bapak Rudiandi, yaitu mohon dijelaskan strategi ESG Antam. Monggo kami persilakan Bapak Ibu manajemen untuk menanggapi kembali. Baik, terima kasih Pak Argen. Izinkan saya untuk menjawab ini, nanti mungkin barangkali dapat ditambahkan oleh Pak Dewa ya. Pada prinsipnya terkait dengan ESG ini ya, Antam sebagai public company yang menjalankan good mining practice tentunya akan selalu berfokus ya dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan memegang prinsip-prinsip good mining practice. Tadi juga kita sempat sampaikan beberapa apa hal-hal yang sudah kita lakukan terkait dengan tanggung jawab safety dan juga lingkungan dan juga program-program yang kita jalankan. Dan kami ini sebagai bagian dari MindID juga punya mimpi di tahun 2024 kita bisa masuk menjadi anggota ICMM ya. Jadi harapannya dengan menjalankan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan di ICMM, yaitu terdapat 10 prinsip pertambangan ICMM, dan ini juga yang juga sesuai juga dengan prinsip-prinsip SDG. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan kita akan bisa capai keanggotaan di tahun 2024 nanti. Tentunya Antam juga selalu berpedoman pada Sustainability Pathway MindID yang sudah dicanangkan. Salah satunya kita juga menargetkan net zero emission, mendukung net zero emission yang sudah dicanangkan pemerintah untuk agar tercapai di tahun 2060, dan ini juga terlihat di tahun sebelumnya kami berhasil menurunkan emisi gas karbon hingga 4% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga akan kita teruskan ya dengan beberapa inovasi-inovasi yang kita punya, bagaimana kita bisa convert
dari misalnya dari solar menjadi biodiesel dan juga menggunakan PLTS. Nah, ini adalah program-program yang kami lakukan di unit-unit. Semoga ini bisa memberikan efek juga atau dampak terhadap performa ESG yang kami miliki. Mungkin itu awalannya, barangkali Bapak Dewa ingin menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Faisal atas pemaparan ya secara garis besar mengenai program ESG Antam. Perlu saya garis bawahi di sini bahwasannya kami selain pada perusahaan publik, ya kami adalah perusahaan yang memang sangat menjunjung yang namanya good mining practice. Melalui program Antam CP Resilient Program, kemudian target-target bagaimana kita meningkatkan yang namanya pencapaian proper. Pada tahun ini kita mencapai proper di unit bisnis Core, mencapai proper Mas, dan kita harapkan tahun depan beberapa unit-unit lainnya selain dipertahankan untuk Core, beberapa unit lainnya kita harapkan juga untuk mencapai proper Mas. Di bidang energi sudah disampaikan tadi, kita sangat mendukung yang namanya net carbon zero emission. Ada beberapa rencana besar saat ini, energi yang terbesar yang kita gunakan adalah masih menggunakan minyak dan batu bara di operasi Pomala. Kami saat ini sedang menjajaki kerjasama melakukan studi menggunakan fungsi alih energi dari energi batu bara dan minyak menggunakan energi PLN. Tentunya energi PLN ini jauh lebih ramah lingkungan. Dari sisi governance, saat ini kami sedang melakukan alignment semua strategi-strategi, prosedur-prosedur yang kami lakukan dengan prosedur-prosedur global yang kita adopt dan kita akan lainkan dengan standar-standar dari MindID sehingga diharapkan nanti governance ini sangat mendukung kita untuk pencapaian ESG yang jauh lebih baik. Mungkin itu yang saya berikan tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Faisal dan Pak Dewa. Ada pertanyaan keempat dari Pak Suminto Adi. Bagaimana terkait kinerja segmen bauksit dan alumina ke depannya? Kami persilahkan kembali Pak dan Ibu untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Terima kasih Pak Argen. Antam memiliki strategi untuk perluasan pangsa pasar domestik untuk bauksit ya. Terkait dengan produk turunan bauksit antara lain seperti chemical, alumina, dapat kami sampaikan bahwa pada semester 1 tahun 2022 tingkat produksi alumina sudah mencapai sekitar 73.800 ton alumina dan ini tumbuh sangat signifikan, tumbuh 157% dibandingkan semester 1 tahun lalu. Capaian penjualannya juga mencapai sekitar 74.000 ton alumina dan ini tumbuh 21% dibandingkan tahun lalu. Pada semester 1 tahun 2022 ini juga kontribusi penjualan segmen bauksit dan alumina mencapai 89 miliar atau tumbuh 45% terhadap semester 1 tahun lalu. Dan penguatan profitabilitas untuk segmen ini dapat tercermin dari pencapaian laba bersih periode berjalan ya, di mana untuk segmen bauksit dan alumina mencapai 85 miliar pada semester 1 tahun 2022, tumbuh signifikan dari tahun lalu negatif 306 miliar. Mungkin demikian untuk bauksit. Pak Dewa barangkali ingin menambahkan. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth. Untuk segmen bauksit, mungkin saya memulai dulu dengan alumina. Bahwasannya saat ini kami memiliki pabrik chemical alumina yang berada di Tayan, dan dari produksi yang ada serta market-market yang ada, kami tetap optimis dari tahun ke tahun market tersebut tumbuh. Dari produksi bauksit alumina yang kita hasilkan predik forecast di tahun 2022 ini, kita berharap melebihi dari target RKAP yang diharapkan dengan menaikkan angka specialties dan komoditis. Dan ininya tentu sangat memberikan manfaat yang benefit yang positif buat Antam. Kemudian yang kedua dari biji bauksit, seperti kita ketahui bersama bahwasannya di tahun 2023 nanti di bulan Juni akan terdapat
penutupan ekspor biji boksit. Saat ini kami bekerja sama dengan tim business development, berusaha untuk mendapatkan pasar domestik, melakukan skema kerjasama dengan perusahaan-perusahaan smelter grade alumina yang ada, dengan mekanisme tolling, kontrak penjualan, dan sebagainya, sehingga kami yakin bahwa tahun 2023 dan seterusnya, dari prospek boksit, biji boksit akan menghasilkan yang terbaik. Mungkin itu yang saya bisa berikan tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Pak Dewa dan Bu Elizabeth. Bapak Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Aneka Tambang Tbk. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Aneka Tambang Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki Perseroan. Kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Link kuesioner tersebut dapat Bapak Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Mohon dapat mengisikan hal-hal yang kiranya dapat meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Ibu Elizabeth untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Kepada Ibu Elizabeth, kami persilahkan. Terima kasih Pak Argen. Mungkin sebagai penutup dapat kami sampaikan bahwa sejalan dengan komitmen Antam untuk terus bertumbuh, Antam mengedepankan strategi hilirisasi komoditas inti perseroan guna meningkatkan nilai tambah produk, guna memberikan imbal hasil yang positif kepada negara, masyarakat, dan para pemegang saham. Manajemen Antam meyakini bahwa Antam akan terus bertumbuh menjadi perusahaan yang kuat dan sehat di masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Elizabeth atas penyampaian closing statement-nya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Aneka Tambang Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Aneka Tambang Tbk. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Aneka Tambang Tbk pagi ini juga dapat ditonton ulang di YouTube channel Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Manajemen PT Aneka Tambang Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Dengan ini, Public Expose pada pagi ini izin saya tutup dengan sebuah pantun. Burung kakak tua, burung cendrawasih, banyak ditemukan di bumi Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.